FP1 FP2 MotoGP Belanda 2025 hari ini. Marc Marquez santai hadapi Bagnaia yang punya rekor bagus di MotoGP Belanda 2025. Merayakan ulang tahun yang ke-70, Yamaha Monster Energy pakai livery spesial di Assen. Yuk simak berita selengkapnya. MotoGP Belanda 2025 hari ini akan melakoni FP1 hingga praktis di sirkuit Assen. Nama Marquez cukup jadi sorotan jelang balapan di trek favorit Pecco Bagnaia. MotoGP Belanda jadi pertarungan berikutnya bagi pembalap MotoGP untuk memburu poin musim ini. Akankah Marquez bungkam Bagnaia lagi? Ya, Marc Marquez tidak peduli Bagnaia memiliki rekor bagus menjelang MotoGP Belanda 2025. Marquez menyatakan bahwa dirinya hanya ingin fokus memperlebar jarak poin di papan klasemen. Setelah mengukir hasil manis di MotoGP Italia 2025, kini Marquez mengalihkan fokusnya ke seri balapan berikutnya. Balapan selanjutnya bertajuk MotoGP Belanda yang akan berlangsung di sirkuit Assen pada 27 sampai 29 Juni 2025. Sirkuit Assen menjadi sirkuit andalan Bagnaia. Pembalap yang akrab disapa Pecco itu merajai sirkuit tersebut dalam 3 edisi terakhir dari musim 2022 sampai 2024. Marquez pun mengakui sirkuit Assen adalah sirkuitnya Pecco. Tapi, dia tampaknya siap untuk kembali patahkan dominasi rekan setimnya itu. Sebab, sebelumnya dia berhasil menjadi raja baru di sirkuit Mugello, lokasi MotoGP Italia, yang mana Bagnaia menjadi yang terkuat di sana dalam 3 edisi terakhir. Rider berjuluk Baby Alien itu tidak ingin ambil pusing soal Pecco yang kuat di sirkuit Assen. Marquez menyatakan bahwa hanya ingin fokus mempertegas posisinya di papan klasemen sementara MotoGP 2025. Saat ini saya lebih fokus pada selisih poin di klasemen karena itulah yang harus dikelola dengan baik hingga akhir musim. Kini saya unggul 110 poin dan itu sudah jadi jarak yang cukup signifikan, ungkapnya. Tahun lalu, Marquez hanya finish di urutan ke-10 dengan tertinggal 23,868 detik dari Bagnaia yang mendominasi balapan. Bagnaia bahkan menang dengan gap 3,676 detik atas pembalap yang berada di posisi kedua yakni Jorge Martin. Sekedar informasi, saat ini Bagnaia masih mengeluhkan permasalahan pada bagian depan motornya. Bagnaia mulai sedikit kurang yakin karena Assen banyak mengandalkan bagian depan motor. Assen adalah trek yang mengutamakan sensasi bagian depan dan stabilitas motor. Jika saya harus berada di Assen seperti di Mugello, saya akan berusaha sekuat tenaga, ujar Bagnaia. Bagnaia sendiri mengaku sejatinya dia bisa melakukan apa saja untuk bersaing dan memenangkan lomba tapi dia menyadari tidak memiliki kemampuan cukup. Walau sedang terlilit dengan situasi sulit, Davide Tardozzi selaku manajer Ducati menegaskan bahwa dia tidak akan meninggalkan Bagnaia sendirian. Ketika Anda memiliki 2 pembalap, satu di podium dan yang lainnya kesulitan, saya selalu berpihak pada orang yang paling membutuhkan, kata Tardozzi. Namun di sisi lain, di awal balapan saya sangat senang dengan Bagnaia, karena dia berjuang keras, ujar Tardozzi. Tanda-tanda krisis yang dialami Bagnaia sejatinya sudah terlihat saat tes pramusim. Hanya saja, saat itu masih ada optimisme karena titik yang dianggap sebagai momentum bagi juara dunia MotoGP 2 kali belum terlewati. Akan tetapi, yang terjadi adalah tenggat yang selalu gagal dipenuhi. Apabila di Qatar dan Spanyol Nuvola Rosa masih bisa naik ke podium, namun pencapaiannya di Italia yang notabene balapan kandang justru kian tragis karena cuma finish keempat. Untuk tetap menjadi orang ketiga di belakang Marquez bersaudara pun Bagnaia keteteran. Nestapa yang dialami Bagnaia di sirkuit kesukaan makin ironis karena selalu disaksikan langsung oleh mentornya yang juga legenda MotoGP yaitu Valentino Rossi. Berniat nongol lebih sering di MotoGP musim ini, The Doctor malah dipaksa melihat murid terbaiknya tak berdaya melawan Marc Marquez yang notabene sebagai musuh bebuyutannya. Sebagaimana diketahui Rossi sudah muncul 3 kali dari 9 seri dan kebetulan semuanya di sirkuit-sirkuit di mana Bagnaia dijagokan. Akankah Rossi akan kembali hadir menyaksikan Bagnaia pada seri MotoGP Belanda akhir pekan ini? Kendati mengklaim diri sebagai pribadi yang tidak pernah menyerah, Bagnaia pesimistis bisa unjuk gigi di MotoGP Belanda jika penderitaannya belum berakhir. Bagnaia makin frustrasi karena tidak mengalami perkembangan berarti dengan kesulitan yang dialami sejak awal musim ini. Bagnaia yang bisa kuat di beberapa lintasan justru tak mampu mengeluarkan penampilan terbaiknya seperti MotoGP Spanyol dan MotoGP Italia. Marquez lagi-lagi menunjukkan kualitas sebagai pembalap bak mesin kemenangan pada balapan utama di sirkuit Mugello Italia. Sempat saling bersaing sengit dengan rekan setimnya, Francesco Bagnaia, dan adik sendiri Alex Marquez, dia berhasil mencuri kesempatan untuk merebut posisi pertama.
Marquez menuntaskan balapan utama dalam kurun waktu 41 menit 9,214 detik. Kemenangan tersebut mengulang memori indah si alien yang terakhir kali menang di Mugello 11 tahun lalu, pada edisi MotoGP Italia 2014. Keberhasilan Marquez ini juga menyapu bersih hasil MotoGP Italia 2025 dengan sangat impresif. Dia meraih pole position dan sebelumnya juga menang di sprint race. Lebih istimewa lagi, kemenangan di balapan utama ini menjadi kemenangan ke-93 Marquez. Angka tersebut sama persis dengan nomor start yang sangat lekat dalam diri si semut dari Cervera. Ditanya soal strategi, Marquez mengaku bahwa sikap tenang adalah kunci dari keberhasilan dia menaklukkan sirkuit yang sampai saat ini masih tercatat paling banyak dimenangi Valentino Rossi dengan 7 kemenangan. Saya sangat senang sekali. Saya mampu mengendalikan balapan sejak awal. Meski Pecco Bagnaia dan Alex Marquez sempat menyerang saya di awal, saya berusaha tenang, kata Marquez di Parc Frame. Saat ban mulai habis, disitulah saya mencoba segalanya dan berhasil meraih kesempatan di sana, ucap Marquez. Sementara itu, General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna ikut bangga dengan kemenangan Marquez. Insinyur kawakan asal Italia itu juga menyiratkan agar tidak ada lagi cemoohan yang harus diterima Marquez setelah sempat terlihat di sesi podium setelah sprint race. Senang sekali rasanya. Rasanya wow, jantung saya seperti mau copot di 46 putaran pertama tadi, hahaha. Bagaimanapun Marc adalah pembalap tim Ducati, jadi kami juga ikut senang, ungkap Dall'Igna. Kendati terjadi tabrakan, awal balapan menjadi salah satu bagian paling seru, dengan beberapa gerakan menyalip di antara kedua pembalap pabrikan Ducati tersebut. Begitu melewati garis finish, Bagnaia ditegur oleh pengawas balapan karena bersenggolan dengan rekan setimnya. Sebuah keputusan yang diakui Bagnaia sendiri kepada Dazn bahwa ia tidak sepenuhnya mengerti. Rasa frustrasi Bagnaia semakin terlihat jelas saat percakapan berlanjut. Pembalap Ducati itu menegaskan bahwa masalah teknis yang telah ia hadapi sejak awal musim sekali lagi menghambat penampilannya. Awalnya menyenangkan, kami bertarung terutama dengan Marc. Saya memiliki kecepatan yang bagus tetapi seperti biasa, pada titik tertentu motor mulai mendekat. Bergerak dan saya tidak dapat mengikuti jalur saya, tutur Bagnaia dikutip dari Motosan. Itu adalah sesuatu yang terjadi pada saya di setiap balapan. Saya mencoba melakukan apa yang selalu saya lakukan, tetapi motor terkunci, bergetar, dan tidak mau membiarkan saya bergerak, ujar Bagnaia yang sedikit frustasi. Meskipun mengalami kesulitan, Pecco tetap mempertahankan rasa percaya dirinya. Hasil pahit manis harus disaksikan Rossi ketika melihat dua pembalap andalannya mendapatkan nasib bertolak belakang pada balapan utama di sirkuit Mugello. Di berhasil meraih podium 3 sedangkan Francesco Bagnaia malah apes harus kehilangan kesempatan naik rostrum. Raihan podium Di dengan manuver apik itu juga sekaligus membuktikan bahwa memang ada sesuatu yang hilang dari dalam diri Bagnaia karena mereka berdua sama-sama menggunakan Ducati Desmo EP25. Bagnaia jelas masih memiliki masalah di bagian depan yang belum juga ditemukan solusinya sejak awal musim. Adapun dari segi non-teknis, boleh jadi memang ada sensibilitas atau bisa pula perkara mental yang berbeda darinya yang mungkin juga belum Bagnaia sadari sendiri. Melihat Di dengan mudahnya menyalip Bagnaia membuat publik Italia sebetulnya juga terhibur tetapi juga sedih. Jagoan yang semestinya diunggulkan malah berakhir anti klimaks hingga imbasnya kembali tertinggal dalam perburuan poin dalam klasemen MotoGP 2025. Sementara itu, setelah memastikan podium Di sendiri nyaris tak bisa berkata-kata. Pasalnya ini pertama kalinya dia yang juga pembalap asal Italia berhasil naik podium di Mugello di kelas MotoGP. Saya berusaha sampai batas saya sendiri, saya menyadari bahwa Pecco sudah di depan saya, jadi saya mulai berani ambil risiko untuk melakukan overtake, kata Di di Parc Frame. Ini adalah podium pertama saya di Mugello di MotoGP, di depan fans Italia saya sangat senang sekali. Love you guys, ujar Di Bagnaia sekarang mengoleksi 160 poin di peringkat 3, jauh tertinggal 110 poin di bawah Marc Marquez yang kokoh di puncak dengan 270 poin.